jalan-jalan ke pesisir kota Semarang yuk. Halo Konco Plesir, ketemu lagi sama aku di Plesiran, perjalanan eksplorasi Kelurahan Kota Semarang. Di episode kali ini, aku bakal ajak Konco Plesir jalan-jalan ke pesisirnya Kota Semarang nih. Selamat datang di Kelurahan Tanjung Mas. Kelurahan yang menjadi salah satu pintu masuk ke Kota Semarang nih, baik jalur laut maupun via kereta api. Sebelum kita eksplorasi lebih lanjut, kita kenalan sama Pak Lurahnya dulu yuk. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sony Yuda Putra Pradana, SSTP MSI, Lurah Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Saya mulai bekerja di sini sejak Oktober 2021, ya kurang lebih hampir 2 tahun ini. Kelurahan Tanjung Mas itu banyak yang bilang ada di pesisirnya Kota Semarang atau pesisirnya Kecamatan Semarang Utara, bisa juga dibilang ujungnya Kota Semarang, persis berbatasan langsung dengan pesisirnya lautnya Kota Semarang. Jadi kalau Tanjung Mas ini spesial Mbak, jadi luasnya hampir di 323.000 hektar. Jadi terbagi di 16 RW dan 130 RT dengan pembagian wilayah itu ada di RW 1 berada di Kota Lama, RW 2 sampai dengan 11 ada di Bonharjo, dan RW 12 sampai dengan 16 ada di Tambak Loro. Sebelum ke pesisir, kita eksplorasi bagian selatannya dulu ya. Kelurahan Tanjung Mas mencakup sebagian wilayah Kota Lama Semarang. Tepatnya bangunan-bangunan bersejarah di Kota Semarang. Jika kita menyusuri Jalan Letjen Suprapto, sepanjang kanan jalannya merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas. Di sini ada salah satu landmark Kota Lama Semarang, yakni Gereja Belenduk yang dibangun pada tahun 1753. Selain menjadi tempat beribadah, karena bangunannya yang unik, gak jarang gereja ini sering digunakan untuk berfoto bagi para wisatawan. Di sebelah timur Gereja Belenduk terdapat Taman Sri Gunting yang dulunya merupakan area lapangan tempat baris berbaris para tentara Belanda yang nyaman banget untuk disinggahi saat mampir ke kawasan Kota Lama. Butuh gedung untuk event atau pameran di kawasan Kota Lama? Ke Audet Trep aja. Gedung bersejarah yang saat ini dikelola oleh pemerintah Kota Semarang bisa kita jadikan sebagai lokasi pameran atau event yang bisa disewakan untuk umum. Familiar dengan melodi ini? Yap, selamat datang di Kota Semarang, Stasiun Semarang Tawang. Alunan melodi Gambang Semarang diputar di stasiun ini setiap ada kereta yang datang. Dan tahu nggak sih, stasiun yang diresmikan pada tahun 1914 ini merupakan salah satu stasiun tertua di Indonesia yang dulunya memiliki jalur khusus ke kantor kereta api milik Belanda yang saat ini dikenal sebagai Lawang Sewu. Meskipun dulunya stasiun Semarang Tawang dibuat untuk dapat tetap beroperasi saat rob, stasiun ini kerap terendam banjir terutama pada saat musim penghujan. Nah, sebagai salah satu upaya untuk menanggulanginya, dibangunlah polder atau
atau kolam retensi yang berperan sebagai pengendali limpahan air di kawasan kota lama. Oh iya, di kelurahan ini juga terdapat gereja Katolik pertama di kota Semarang loh, Gereja Gedangan. Secara administratif, gereja ini merupakan bagian dari Paroki Santo Yusuf di Keuskupan Agung Semarang. Bergeser ke sisi utara, kita sampai di pelabuhannya kota Semarang nih, Pelabuhan Tanjung Emas, yang didirikan pada abad ke-16. Oh iya, tahu nggak sih? Kalau sebelumnya, lokasi pelabuhan kota Semarang itu ada di Bukit Simongan, dekat Klenteng Sampoko. Sampai saat ini, Pelabuhan Tanjung Mas menjadi tempat masuk dan keluarnya barang-barang komoditas perdagangan, baik regional maupun internasional. Di Kelurahan Tanjung Mas, terdapat perkampungan nelayan terbesar di kota Semarang, Kampung Tambak Loro. Kampung ini terletak tepat di pinggiran kota Semarang bagian utara yang langsung berbatasan dengan perairan Laut Jawa. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun, musibah rob dan banjir tidak jarang menerpa perkampungan-perkampungan yang berbatasan langsung dengan air laut. Pembenahan dan pengendalian banjir dan rob pun terus dilakukan, seperti pembangunan sheet pile yang terus dikebut pengerjaannya hingga saat ini. Sheet pile ini bertujuan untuk menahan air laut agar tidak masuk ke perkampungan, sehingga harapannya masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman dan aman. Gak cuma itu, pemberdayaan masyarakat pun terus dilakukan, salah satunya melalui program Kampung Bahari di Tambak Lorok dan Tambak Rejo. Tipis-tipis di pesisir kota Semarang, bisa banget. Cus kita ke Mangrove Edu Park Tambak Rejo. Dengan menaiki perahu, kita bisa menikmati wisata alam yang menawarkan sensasi menyusuri hutan mangrove seluas 2,5 hektar. Kita bisa menyusuri jembatan yang dikelilingi berbagai jenis mangrove yang berperan sebagai garda hijau terakhir di pinggir laut kota Semarang untuk mencegah dan mengurangi bahaya abrasi. Lihat yang hijau-hijau di teriknya pesisir. Wah, bikin adem banget pokoknya. Setelah menyegarkan mata ke hutan mangrove, jangan lupa isi perut dengan cobain sego pesisir khas Tambak Rejo. Nasi dengan berbagai lauk pauk hasil laut yang nikmat banget dimakan saat perut keroncongan. Oh iya, jangan lupa bawa oleh-oleh hasil olahan mangrove yang diproduksi oleh tangan kreatif masyarakat Tambak Rejo. Wah, ternyata banyak banget tempat yang bisa kita eksplorasi di Kelurahan Tanjung Mas ini. Jadi, tunggu apa lagi nih? Jadi monggo konco plesir silahkan main ke Kelurahan Tanjung Mas karena kota Semarang punya segudang wisata. Selanjutnya, konco plesir pengen kita plesiran kemana lagi? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!